Namaku Arini, usia 35 tahun. Banyak orang bilang aku wanita beruntung. Bagaimana tidak? Di usia yang relatif muda, aku sudah memiliki perusahaan sendiri bergerak di bidang konsultan properti. Karyawan yang bekerja padaku lebih dari 100 orang. Omzetku puluhan miliar setiap tahunnya. Tapi kalau sudah bicara soal keberuntungan, kebanyakan orang hanya menilai dari sisi materi. Mereka tak pernah mau tahu apa yang sesungguhnya terjadi di balik pintu rumah tangga orang lain. Mereka hanya melihat permukaannya saja, bahwa aku punya suami tampan bernama Randy, punya rumah megah di kawasan elit, punya mobil mewah, sering liburan ke luar negeri, lalu dengan mudahnya menyimpulkan hidupku sempurna. Padahal kalau mereka mau sedikit saja mengupas kulit luar itu, mereka akan tahu bahwa kesempurnaan itu hanya ilusi. Sebuah topeng tebal yang sengaja kutampilkan agar tak menjadi bahan gunjingan. Hari-hari awal pernikahan kami dulu memang terasa seperti mimpi indah. Randy sosok suami yang perhatian, romantis, dan penuh kejutan manis. Di masa pacaran, dia sangat pandai merayu. Aku, yang saat itu terlalu sibuk dengan kerja dan ambisi, akhirnya luluh karena kelembutan dan kegigihannya. Randy tak segan menjemputku tengah malam hanya karena aku mengeluh lapar. Dia juga mau menunggu berjam-jam di parkiran kantor hanya demi bisa mengantarku pulang. Sampai akhirnya kami menikah. Randy berhenti dari pekerjaannya, dan aku mengangkatnya sebagai salah satu direktur di kantorku. Alasanku sederhana, siapa lagi yang lebih bisa dipercaya mengelola sebagian asetku kalau bukan suami sendiri? Awalnya, keputusan itu kudukung penuh oleh hatiku sendiri. Aku ingin Randy merasa dihargai, merasa bahwa rumah tangga ini adalah milik kami berdua, bukan hanya aku yang berkuasa. Maka sejak awal, aku tak pernah pelit. Aku berikan dia fasilitas mobil kantor, kartu kredit tambahan, juga ATM pribadiku yang bisa dia pakai untuk keperluan rumah tangga. Aku tak pernah menghitung berapa banyak dia tarik uang setiap minggu. Aku percaya padanya 100%. Hubungan kami terlihat sangat harmonis. Setiap undangan ulang tahun keluarga atau acara arisan, kami datang berdua, selalu mesra, selalu tertawa seolah kami pasangan paling bahagia sedunia. Bahkan saudara-saudaraku sering berbisik memuji, katanya mereka iri melihat betapa sayangnya Randy padaku. Aku hanya tersenyum. Di dalam hati, aku memang sangat mencintai Randy. Dia tak hanya suami, tapi juga sahabat, tempatku bercerita, dan kadang menjadi penyemangat ketika tekanan kerja datang bertubi-tubi. Kami sering menghabiskan waktu liburan berdua ke luar negeri. Sekali waktu kami ke Swiss, menikmati salju untuk pertama kalinya bersama-sama. Lalu ke Jepang saat musim semi, makan ramen di kedai kecil pinggir jalan sambil tertawa karena salah membaca menu. Semua kenangan itu terasa manis, sungguh manis. Aku selalu berpikir, mungkin inilah yang disebut takdir terbaik. Setelah bertahun-tahun bekerja keras dan mengorbankan masa mudaku untuk membangun bisnis, akhirnya Tuhan menghadiahkanku sosok pendamping yang luar biasa. Randy juga sangat pintar bersandiwara. Kalau dia pulang kantor lebih cepat, dia akan memasak makan malam sederhana untuk kami. Kadang hanya tumis kangkung atau telur dadar, tapi dia menyajikannya dengan senyum lebar, bangga karena merasa membantu istrinya yang sibuk. Kalau aku sakit, dia yang siaga membuatkan teh, menyelimuti tubuhku, bahkan memijit kakiku sampai aku tertidur. Mana mungkin aku curiga padanya? Semua sikapnya membuatku merasa menjadi wanita paling dimanja di dunia. Aku pun sering berpikir dalam hati, andai suatu hari kami punya anak, pasti hidupku akan sempurna. Tapi ternyata Tuhan belum menitipkan buah hati pada kami, meski sudah bertahun-tahun menikah. Randy tidak pernah mempermasalahkan itu. Dia bilang, kita santai saja, sayang. Mungkin nanti kalau kamu sudah tidak terlalu stres kerja, Tuhan akan titipkan anak untuk kita. Jawaban itu membuatku tambah cinta. Betapa bijaknya dia, betapa sabarnya. Aku merasa dialah rumah paling nyaman. Aku bahkan sempat berjanji dalam hati, kalau nanti kami sudah tua, aku akan tetap setia menggandeng tangannya, duduk di teras rumah menunggu cucu-cucu kami datang bermain. Setiap kali ada masalah, kami selalu bicarakan baik-baik. Randy tipe suami yang lembut, tidak pernah membentakku sekalipun. Jadi kalau ada orang yang bertanya, apa kamu bahagia dengan pernikahanmu, Rin? Aku selalu jawab, ya, sangat bahagia. Hanya saja,
Belakangan ini aku mulai merasa sedikit ganjil. Tapi rasa ganjil itu selalu kutepis. Mungkin hanya paranoia perempuan yang terlalu banyak kerja. Aku selalu berusaha positive thinking. Lagi pula, siapa yang tega curiga pada suami sebaik Randy? Dia sering bilang, aku akan selalu lindungi kamu, Rin. Kamu hidup terlalu keras selama ini. Sekarang biarkan aku yang ngurusin hal-hal kecil kayak bayar tagihan, belanja bulanan, narik uang, pokoknya semua urusan rumah. Kamu fokus kerja aja. Aku tersenyum harus setiap kali dia bilang begitu. Betapa beruntungnya aku punya suami pengertian. Maka aku serahkan semua urusan kecil itu padanya, termasuk memegang ATM rekening pribadi yang biasa kupakai untuk kebutuhan rumah tangga. Aku tetap mengawasi lewat laporan bulanan dari bank, tapi tak pernah terlalu teliti. Yang penting kalau perlu bayar vendor, gaji karyawan, atau beli properti baru, aku langsung pakai rekening perusahaan yang memang hanya aku yang pegang. Jadi, soal rumah tangga, aku percaya penuh pada Randy. Kalau mau jujur, hidupku selama ini lebih sering dihabiskan di kantor dibanding di rumah. Aku datang pagi, kadang pulang larut malam. Kadang weekend pun kuhabiskan untuk meeting dengan klien besar. Randy tidak pernah komplain. Dia hanya memelukku saat aku pulang dan bertanya, "Capek banget ya, sayang?" Sini aku pijitin. Aku kira itulah bentuk pengorbanan cinta kami. Aku bekerja keras mencari uang, dia yang mengurus rumah dan memastikan aku nyaman. Bukankah itu kesepakatan tidak tertulis kami sejak awal menikah? Sampai akhirnya aku mulai menyadari beberapa tanda-tanda kecil yang membuatku sedikit tak nyaman. Misalnya, Randy jadi sering terlalu protektif pada ponselnya. Kalau dulu dia santai saja meninggalkan HP-nya di meja makan saat mandi, kini dia selalu membawanya, bahkan masuk toilet sekalipun. Kalau ada notifikasi masuk, dia buru-buru mengecek, lalu memasang ekspresi datar seolah tak terjadi apa-apa. Aku sempat bertanya, kok sekarang HP dibawa kemana-mana terus sih? Emangnya ada rahasia negara? Dia hanya tertawa ringan, lalu memelukku dari belakang. Kamu ini, sayang banget sih. Ya biasalah, grup kantor rame banget. Takut ada yang penting, nanti kalau ketinggalan malah repot. Jawabannya logis. Aku kembali menegur diriku sendiri karena berburuk sangka. Bukankah aku juga sering begitu? Kalau HP ketinggalan di meja, aku juga merasa tak tenang. Lalu, ada lagi kebiasaan baru Randy yang mulai muncul, sering pamit keluar kota. Katanya untuk urusan proyek kantor di luar daerah. Kadang 2 hari, kadang sampai seminggu. Dia selalu mengirim foto-foto lokasi proyek, makan malam di restoran setempat, juga struk hotel. Semua tampak wajar. Tapi entah kenapa, hatiku tak merasa lega. Ada sesuatu yang terasa janggal, tapi aku tak mampu menunjuk tepatnya di mana. Mungkin insting perempuan memang begitu. Mungkin juga karena selama ini aku terlalu sibuk, terlalu menyerahkan segalanya pada Randy. Kini setelah sadar ada yang berubah, aku malah terlambat. Namun aku tetap berusaha menenangkan diri. Ini hanyalah fase baru dalam rumah tangga kami. Randy sedang semangat mengembangkan proyek luar kota, itu juga baik untuk perusahaan. Aku tak boleh merusak semua dengan rasa curiga yang tak berdasar. Setiap malam sebelum tidur, aku tetap memeluknya. Tetap menatap wajahnya yang tenang dalam tidur, sambil berdoa dalam hati semoga rumah tangga kami selalu dijaga Tuhan. Betapa aku tak tahu, ternyata badai besar sudah menunggu di depan. Dan kelak aku akan belajar dengan sangat pahit bahwa kepercayaan buta bisa menjadi lubang yang dalam untuk menjatuhkan diri sendiri. Beberapa minggu setelah kegelisahan itu mulai muncul, tanda-tanda mencurigakan semakin tak bisa lagi kuanggap angin lalu. Randy semakin sering bepergian. Kalau dulu dia hanya 1-2 hari, kini bisa sampai hampir seminggu. Ia pulang dengan wajah sedikit letih, tapi selalu membawa oleh-oleh, batik, kopi daerah, atau kaos untukku. Seakan semua itu semata-mata untuk menenangkan hatiku agar tak banyak bertanya. Dan betul saja, dengan oleh-oleh di tangan, aku selalu melunak. Maaf ya, Rin, beberapa hari ini aku repot banget di luar kota, katanya sambil merangkul pundakku. Kamu pasti kesepian, ya? Aku hanya tertawa kecil, menepuk dadanya pelan. Biasa aja, kan udah terbiasa juga kamu sibuk sendiri. Dia mencubit ujung hidungku. Aku sayang banget sama kamu.
Terima kasih udah pengertian. Ah, betapa lelaki ini pandai memainkan kata-kata. Seandainya saja rasa curiga ini tak terlalu menggangguku, mungkin aku akan terus percaya. Tapi firasatku semakin lama semakin menjerit. Sampai suatu hari, saat aku sedang bekerja lembur di kantor, aku menerima telepon dari Dina, sahabatku sejak SMA. Suaranya terdengar pelan, seakan ragu-ragu. Rin, kamu sibuk banget, ya? Lembur nih, Din. Ada apa? Tumben banget nelepon malam gini. Hening beberapa detik, lalu Dina berdehem pelan. Kamu nggak marah kan kalau aku tanya sesuatu? Lah, kenapa harus marah? Tanya aja lah. Aku barusan lihat story temanku, dia lagi liburan di Bali. Nah, dia nge-tag salah satu temannya yang, kalau nggak salah mirip banget sama Randy. Tapi sama cewek, Rin. Aku takut salah sih. Makanya aku tanya dulu. Randy lagi dinas ke Bali, ya? Aku merasa napasku tercekat. Iya. Katanya sih gitu, ada proyek klien di sana. Dina terdengar lega tapi ragu. Mungkin cuma perasaanku aja ya, Rin. Soalnya fotonya rame-rame gitu, ada keluarga si cewek juga. Tapi pas kulihat lagi, laki-lakinya mirip banget Randy. Aku pura-pura tertawa. Kamu paranoid banget. Mungkin cuma mirip, Din. Iya deh. Sorry banget ya ganggu. Hati-hati ya lemburnya. Telepon berakhir. Tapi detik itu juga tanganku langsung gemetar. Aku coba menahan perasaan yang berkecamuk, lalu membuka Instagram dan mulai stalking akun temannya Dina yang katanya upload story itu. Sayangnya, story-nya sudah expired. Akhirnya aku hanya duduk terpaku di meja kerjaku. Aku berusaha berpikir positif. Mungkin benar hanya mirip. Mungkin Randy memang benar sedang urusan proyek. Mungkin, tapi suara di hatiku tak mau diam. Ada sesuatu yang tidak beres. Sepulang kerja malam itu, aku dapati rumah dalam keadaan gelap. Randy belum pulang. Mobilnya juga tidak ada. Padahal biasanya kalau dia di rumah, lampu teras selalu menyala. Rasanya rumah ini kosong sekali, begitu sunyi. Untuk pertama kalinya aku merasa kesepian dalam arti sesungguhnya. Aku masuk ke kamar, berganti baju, lalu rebahan sambil menatap langit-langit. Lama sekali aku terjaga, menunggu pintu rumah dibuka. Tapi hingga lewat tengah malam, Randy tak kunjung pulang. Akhirnya aku tertidur dengan air mata yang tak sengaja menetes. Keesokan paginya, dia baru pulang. Dengan senyum lebar, menenteng kardus berisi oleh-oleh pai susu. Sayang, ini aku bawain pai susu kesukaan kamu. Aku hanya memandangnya datar. Kamu baru pulang? Dia mengangguk. Iya, semalam flightnya delayed parah banget. Baru dapat penerbangan subuh. Oh? Kok mukanya cemberut gitu sih? Jangan bete lah, nanti aku ceritain serunya Bali. Aku memaksakan senyum. Randy benar-benar ahli membuat segalanya tampak normal. Beberapa hari berikutnya, aku diam-diam meminta bagian keuangan kantorku untuk mengirim laporan mutasi ATM pribadi yang biasanya dipegang Randy. Aku memang jarang cek, karena merasa rekening itu hanya untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi entah kenapa, hatiku mendesak untuk mencari tahu. Saat printout itu kuterima, aku langsung menahan napas. Ada banyak transaksi yang tak wajar, pembayaran hotel bintang 5, belanja butik wanita di mall ternama, makan di restoran seafood mewah di Bali, rental mobil mewah. Semuanya dalam rentang waktu Randy mengaku ada proyek kantor. Mataku berkaca-kaca. Sakit sekali rasanya membaca bukti-bukti pengkhianatan itu. Bahkan uang yang kutitipkan padanya untuk belanja kebutuhan rumah tangga, dia pakai untuk bersenang-senang dengan orang lain. Aku memejamkan mata. Tanganku mengepal di atas meja. Tenang, Rin. Jangan gegabah. Kumpulin semua bukti dulu. Sejak hari itu, setiap ada kesempatan, aku mulai mengecek catatan transaksi. Aku simpan semua printout-nya dalam satu map, kuselipkan di lemari file rahasia di ruang kerjaku. Hatiku hancur, tapi akalku memaksaku tetap tegar. Aku ingin memastikan benar-benar ini bukan hanya salah paham atau ketidaksengajaan. Kalau nanti hari pembalasan tiba, aku harus dalam posisi paling siap. Malam-malamku menjadi penuh tanya.
Aku mulai memperhatikan gelagat Randy lebih teliti. Dia sering memegang ponsel sambil senyum-senyum sendiri, lalu cepat-cepat menghapus chat. Kadang saat aku tiba-tiba datang ke ruang tamu, dia tampak gugup, menutup layar. Suatu malam aku mencoba menggodanya. Sayang, boleh dong pinjam HP kamu? Mau lihat foto kita waktu ke Jepang tahun lalu? Aku mau upload di feed. Randy langsung kelihatan panik. Loh, emang gak ada di HP kamu ya? Kayaknya udah pernah kamu save deh. Nih pakai HP kamu aja, kan kita share Google Drive. Aku menatapnya lama. Kok kayaknya kamu gak nyaman kalau aku buka HP kamu? Dia tertawa hambar, merangkulku. Aduh kamu ini. Ya bukan gak nyaman. Tapi kan itu HP kerja juga. Banyak dokumen kantor yang konfidensial. Aku hanya menghela napas. Dalam hatiku tandai lagi satu bendera merah. Selalu ada alasan. Selalu. Puncaknya, 2 minggu kemudian, Dina lagi-lagi menelponku. Suaranya kali ini terdengar jauh lebih serius. Rin, maaf banget ya. Tapi aku nggak tahan kalau nggak ngasih tahu kamu. Kenapa, Din? Tanyaku, jantung langsung berdegup tak karuan. Aku barusan lihat story temanku lagi. Mereka lagi makan di restoran di Jimbaran, kamu tahulah ya Jimbaran tempat seafood yang pinggir pantai itu. Dan Randy ada di situ. Sama perempuan yang sama waktu itu. Tapi kali ini mereka gandengan tangan. Aku menelan ludah. Rasanya mulutku kering. Kamu yakin itu Randy? Yakin banget, Rin. Aku udah zoom berkali-kali. Temanku itu nggak kenal Randy, jadi dia cuma upload biasa aja, gak ada niat nyindir apa-apa. Aku langsung chat dia, minta dikirimin foto aslinya. Tak lama Dina mengirim fotonya via WA. Di layar ponselku jelas sekali, meski agak blur, Randy mengenakan kaos putih favoritnya, sedang memegang tangan seorang perempuan berambut panjang, memakai terusan floral, berjalan santai di pasir pantai. Di belakang mereka tampak 2 orang lanjut usia, mungkin orang tua perempuan itu. Aku memejamkan mata. Hatiku seperti diremas keras-keras. Begitu dalam luka yang kurasakan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Rin, kamu gak apa-apa? Tanya Dina pelan. Aku menarik napas panjang, mencoba menata suaraku. Gak apa-apa, Din. Makasih ya udah buka mataku. Aku harus tutup dulu. Telepon kututup. Kutatap layar ponsel beberapa detik, lalu kutaruh pelan-pelan di atas meja. Aku meneguk air putih, mencoba menenangkan diri. Tapi rasa sakit itu tak juga reda. Malah makin menggila. Bayangan betapa bodohnya aku, membiarkan suamiku memegang ATM-ku, membiayai perempuan lain, bahkan mengajak keluarganya berlibur dengan uangku sendiri. Aku merasa dipermalukan, diremehkan, dihinakan. Randy bahkan terlalu berani. Kalau saja dia hanya berselingkuh diam-diam, mungkin rasa sakitnya tak seperti ini. Tapi dia bawa serta keluarganya? Dengan uangku? Tuhan, betapa tega. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk di meja kerja, menatap setumpuk bukti-bukti. Print out transaksi, foto-foto kiriman Dina, juga tangkapan layar mutasi rekening. Semua kutata rapi. Ini akan menjadi peluru saat waktunya tiba. Aku tak mau hanya marah tanpa bukti. Aku ingin saat hari itu datang, Randy tak bisa lagi mengelak. Keesokan harinya, aku memanggil 2 staf kepercayaanku, bagian HRD dan Finance. Diam-diam aku minta mereka menyiapkan laporan lengkap transaksi yang pernah disetujui Randy atas nama perusahaan. Juga minta semua dokumen pengeluaran yang ditandatangani dia. Aku mulai mencium, mungkin bukan hanya uang pribadi yang dia pakai. Mungkin dia juga mengambil dari kas perusahaan. Jika benar begitu, maka bukan hanya rumah tangga kami yang hancur, tapi reputasi profesionalnya juga tamat. Aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela ruang direksi. Wajahku pucat, mataku sembab. Tapi di balik itu, ada bara amarah yang siap meledak kapan saja. Baiklah, Randy. Mainkanlah dramamu selagi bisa. Karena tak lama lagi, panggung ini akan kubalikkan untukmu. Beberapa hari setelah percakapan terakhir dengan Dina, aku benar-benar berubah menjadi orang lain. Kalau dulu aku masih berusaha menahan diri agar tak terlalu mencurigai Randy, kini aku membuka mataku lebar-lebar.
Semua gerak-geriknya kuteliti, setiap ucapannya kuingat, dan setiap langkahnya kuikuti diam-diam. Dalam diam, aku mempelajari kebiasaan barunya. Misalnya, Randy sekarang lebih sering keluar rumah dengan alasan rapat klien. Bahkan pada hari Sabtu, yang biasanya kami gunakan untuk quality time menonton serial di ruang keluarga atau sekadar makan malam romantis. Kali ini dia bilang ada klien besar yang hanya bisa ditemui saat weekend. Aku hanya mengangguk saat dia berpamitan. Hati-hati di jalannya, kataku dengan suara lembut. Padahal di dalam hati, aku sedang menata strategi. Hari itu, untuk pertama kalinya aku memutuskan untuk meminta Arfan, salah satu staf keamananku yang sangat loyal, untuk mengikuti mobil Randy. Pastikan kamu hanya mengamati dari jauh, Fan. Jangan sampai ketahuan. Laporkan saja ke aku nanti, kataku singkat. Arfan yang memang sudah terbiasa menghandle berbagai masalah sensitif perusahaan, mengangguk patuh. Siap, Bu. Dan benar saja, tak sampai 2 jam kemudian, Arfan menelpon dengan nada hati-hati. Bu Arini, maaf saya lapor. Pak Randy barusan berhenti di kafe di daerah Bintaro. Beliau bersama seorang wanita, duduk berdua, kelihatan sangat akrab. Tangan mereka beberapa kali bergandengan. Aku menghela napas panjang, mencoba tetap tenang. Kamu ada fotonya? Ada, Bu. Saya ambil diam-diam dari jauh. Kirim ke saya sekarang. Beberapa detik kemudian, WhatsApp-ku berbunyi. Begitu ku buka, dada ini terasa seperti diremas. Terlihat jelas Randy duduk di sudut kafe yang agak redup, berhadapan dengan seorang wanita muda berambut panjang, yang tak lain adalah perempuan yang kulihat dalam foto di Bali kemarin. Mereka tampak tertawa bersama, lalu tangannya saling menggenggam di atas meja. Aku mengusap wajahku yang tiba-tiba panas. Sakit sekali rasanya melihat lelaki yang setiap malam tidur di sampingku, kini menggenggam tangan wanita lain dengan penuh kasih sayang. Aku membalas chat Arfan. Terima kasih, Fan. Kau boleh pulang sekarang. Jangan terlalu dekat lagi, nanti ketahuan. Sambil menggenggam ponsel erat-erat, aku terduduk lama di kursi ruang kerja. Rasanya ingin sekali menangis, menjerit sekeras-kerasnya, atau melempar vas bunga yang ada di meja. Tapi kuurungkan. Aku masih membutuhkan kesabaran panjang untuk menyelesaikan semua ini dengan cara paling telak. Malamnya, Randy pulang dengan wajah penuh senyum. Dia mencium pipiku lama sekali, seakan tak ada beban. Sayang, maaf ya hari ini pulang agak malam. Klien rewel banget, tapi akhirnya deal juga kok, katanya sambil merangkul pinggangku. Aku hanya menatapnya datar. Oh ya? Syukurlah kalau begitu. Dia tidak menyadari nada suaraku yang hambar. Dengan santai, dia langsung membuka jaket, rebahan di sofa, lalu memainkan ponselnya sambil senyum-senyum. Mungkin membalas chat si perempuan itu, batinku perih. Sambil berpura-pura merapikan meja, aku memperhatikan wajahnya. Betapa selama ini aku membanggakan punya suami tampan, lembut, penyayang. Siapa sangka ternyata semua itu hanya topeng untuk menutupi kebusukannya. 2 hari kemudian, aku sengaja mengatur jadwal untuk datang ke bank yang memegang rekening pribadiku. Aku meminta print out mutasi selama 6 bulan terakhir, sekalian dengan transaksi kartu debit dan kartu kredit yang kuamanahkan pada Randy. Untuk apa ya, Bu? Mau kami cetak langsung atau dikirim lewat email? Tanya customer service ramah itu. Cetak langsung saja. Saya mau cek langsung di sini. Begitu setumpuk kertas itu tiba di tanganku, jantungku serasa berhenti berdetak. Ada ratusan transaksi, jumlahnya variatif, dari ratusan ribu hingga puluhan juta. Hotel-hotel mewah, restoran seafood, butik wanita, pembelian perhiasan emas, bahkan pembayaran tiket pesawat berkali-kali ke Bali, Lombok, Yogyakarta, dan Bandung. Tanganku gemetar saat membalik lembar demi lembar. Betapa bodohnya aku selama ini. Betapa mudahnya Randy memanfaatkan rasa percayaku. Dia memakai uangku bukan hanya untuk pelakor itu, tapi juga keluarganya. Kulihat beberapa transaksi hotel family suite yang jelas tak hanya dipakai berdua. Aku menahan napas panjang. Kalau boleh jujur, bukan jumlah uangnya yang paling melukai. Tapi pengkhianatannya, betapa dia tega memanfaatkan kepercayaanku untuk mempermalukan aku, istri sahnya. Aku merapikan semua print out itu dalam map,
lalu bangkit berdiri. Terima kasih ya Mbak, maaf merepotkan. Tidak apa-apa Bu. Kalau butuh laporan tambahan, boleh hubungi kami kapan saja. Aku hanya tersenyum tipis. Langkahku keluar dari bank terasa berat, tapi di sisi lain ada api membara dalam dada. Aku tidak akan diam saja. Aku tidak akan terus-menerus menjadi istri bodoh yang hanya bisa menangis diam-diam. Sesampainya di rumah, aku masuk ke ruang kerja khususku, lalu mengunci pintu. Semua bukti kutata rapi di meja. Printout mutasi rekening, laporan transaksi kartu debit, juga foto-foto yang diambil Arfan. Aku menyalakan laptop, membuat folder khusus untuk menyimpan semua hasil scan. Bahkan kupisahkan folder, keluarga pelakor, karena kulihat beberapa bukti menunjukkan transaksi untuk membeli tiket pesawat lebih dari 2 orang. Setelah semua beres, aku menegakkan punggung. Dalam hati aku bersumpah, kalau ini harus selesai, maka aku akan menuntaskannya dengan cara yang paling menyakitkan bagi Randy. Dia harus merasakan rasa malu yang sama, rasa hancur yang sama, seperti yang sekarang sedang kulalui. Beberapa hari kemudian, Randy tiba-tiba mengajakku makan malam di rumah. Kamu kelihatan stres banget akhir-akhir ini, Rin. Makanya malam ini aku mau masakin steak spesial buat kamu. Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi. Oh, silakan saja. Dia kelihatan sedikit kecewa karena responku datar, tapi tetap sibuk di dapur. Sekitar 1 jam kemudian, dia keluar membawa 2 piring steak sapi lengkap dengan saus jamur dan mashed potato. Coba deh, Rin. Ini resep baru yang aku lihat di YouTube, katanya bangga. Aku memotong sedikit, mengunyah perlahan. Rasanya biasa saja, tapi aku tetap memaksakan senyum tipis. Lumayan enak, kataku seadanya. Randy tampak lega. Dia kemudian duduk di depanku sambil menatapku dalam-dalam. Kamu akhir-akhir ini kenapa sih? Kok kayaknya menjauh terus dari aku? Kerjaan lagi berat banget ya? Aku menatap matanya lekat-lekat. Rasanya ingin sekali menumpahkan semua sakit hati saat itu juga. Tapi aku menahan diri. Belum waktunya. Ya, banyak deadline. Aku capek aja. Dia lalu menggenggam tanganku di atas meja. Kalau kamu capek, aku kan selalu di sini buat kamu. Kita tim, Rin. Jangan pernah lupain itu ya. Aku menahan napas. Hampir saja air mataku jatuh. Tapi bukan air mata cinta seperti dulu. Ini air mata luka. Luka yang dia buat sendiri. Besoknya, aku memanggil HRD dan tim audit internal ke ruanganku. Bantu saya cek semua pengeluaran yang pernah disetujui Pak Randy sejak 6 bulan terakhir. Periksa info C, kwitansi hotel, tiket, entertainment, semuanya. Saya ingin data lengkap paling lambat minggu depan. Kepala HRD menatapku dengan sedikit heran. Ada masalah, Bu? Aku mengangguk pelan. Nanti kalau sudah dapat semua datanya, saya jelaskan. Untuk sekarang jalankan saja dulu. Malam harinya, aku diam-diam membuka laci meja Randy di ruang kerjanya di rumah. Kutemukan beberapa catatan bon hotel, print itinerari pesawat, juga selembar nota pembelian kalung emas dengan nama penerima bukan aku, melainkan Desi. Mataku langsung panas. Jadi itulah nama perempuan itu. Tiba-tiba terdengar suara mobil masuk garasi. Aku buru-buru menutup laci, lalu keluar dari ruang kerja seolah tak terjadi apa-apa. Beberapa detik kemudian Randy muncul, menenteng tas kerja dan langsung tersenyum saat melihatku. Sayang, aku bawain martabak keju kesukaan kamu. Aku hanya mengangguk. Taruh aja di meja. Aku belum lapar. Dia menghampiriku, mencoba memeluk. Tapi kali ini aku menghindar halus. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini dingin banget? Tanyanya sedikit kecewa. Aku menghela napas panjang. Capek aja, Ren. Banyak laporan yang harus diselesaikan. Dia mengangguk pelan. Ya udah, nanti kalau mau cerita, ceritain ke aku ya. Aku hanya mengangguk lagi, lalu berlalu ke kamar. Di belakangku, kulihat raut wajah Randy yang sedikit bingung sekaligus cemas. Mungkin dia mulai merasa ada yang tak beres. Tapi biarlah. Bukankah dia sendiri yang membuka pintu kehancuran ini? Seminggu kemudian, laporan dari audit internal selesai. Tumpukan dokumen itu dibawa ke mejaku.
Hatiku terasa semakin ngeri membaca jumlah total pengeluaran yang disalahgunakan Randy. Puluhan juta rupiah untuk hotel, tiket pesawat, makan malam mewah, hiburan karaoke, bahkan salon kecantikan yang tagihannya direimburse atas nama meeting entertain klien. Aku menutup map keras-keras, menegakkan punggung. Ini cukup. Lebih dari cukup untuk menghancurkan dia. Dalam hati aku berkata, Randy, siap-siaplah. Aku akan buat kau malu. Aku akan pastikan kau tahu rasanya dikhianati, dirampas, dan dibuang begitu saja. Setelah semua bukti lengkap terkumpul, aku tak menunggu lebih lama. Hatiku sudah terlalu sakit untuk menoleransi semua kebohongan ini lebih jauh. Cintaku pada Randy, yang dulu seperti samudra luas, kini telah mengering bersama semua rasa percayaku padanya. Hari itu, aku datang lebih awal ke kantor. Kututup pintu ruang direksi rapat-rapat, lalu menelepon manajer bank pribadi yang selama ini mengelola sebagian asetku. Pak Dito, saya ingin membekukan kartu ATM atas nama saya yang saat ini dipegang oleh suami saya, Randy. Sekalian saya mau pindahkan sebagian besar saldo ke rekening saya yang hanya saya yang pegang aksesnya. Suara Pak Dito terdengar terkejut tapi tetap profesional. Baik Bu Arini, kami akan proses sesuai instruksi. Untuk pembekuan kartu, kami bisa lakukan sekarang. Sedangkan pemindahan dana, nanti perlu tanda tangan Ibu di dokumen konfirmasi. Baik, siapkan. Saya akan datang langsung siang ini. Setelah itu, aku menutup telepon dan menatap layar laptop lama sekali. Jantungku berdetak cepat bukan karena takut, melainkan karena lega. Ini langkah pertama untuk mengamankan diriku dari suami pengkhianat itu. Siangnya, aku datang ke bank, menandatangani semua dokumen. Saldo ratusan juta di rekening tabungan yang biasa dipakai Randy, langsung kupindahkan ke rekeningku yang benar-benar pribadi. Kalau nanti Pak Randy menanyakan kenapa ATM tidak bisa dipakai, sampaikan saja bahwa semua urusan harus lewat saya, kataku pada Pak Dito dengan tatapan tajam. Siap Bu Arini, kami akan menjaga kerahasiaan Anda, jawabnya hati-hati. Sepulangnya dari bank, entah kenapa beban di pundakku terasa sedikit berkurang. Setidaknya kini, dia tak bisa lagi seenaknya menarik uang untuk bersenang-senang dengan perempuan murahan itu. Di rumah, aku mulai melakukan langkah kedua. Kutata semua surat-surat penting, mulai dari sertifikat rumah, BPKB mobil, hingga dokumen saham perusahaan. Semua kumasukkan dalam brankas kecil yang hanya aku punya kuncinya. Sebagian surat kutitipkan di safe deposit box bank. Aku tahu, Randy tidak bodoh. Kalau nanti dia sadar semua rekening sudah dibekukan, bukan tidak mungkin dia akan mencoba menekan atau memaksa. Karena itulah aku harus memastikan dia tak punya celah sama sekali. Selesai membereskan semua dokumen, aku berdiri menatap seisi rumah yang dulu kuanggap saksi cinta kami. Rasanya getir sekali. Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan manis, tawa kami saat menata rumah, obrolan ringan di meja makan, atau saat kami saling mengejutkan dengan hadiah kecil. Tapi semua kini hanya terasa seperti sandiwara murahan. Aku menelan ludah, menahan air mata. Biarlah semua kenangan itu pergi bersamanya. Keesokan harinya di kantor, aku memanggil HRD dan tim audit untuk rapat tertutup di ruanganku. Saya sudah putuskan. Mulai minggu depan, Pak Randy tidak lagi bekerja di perusahaan ini. Siapkan surat pemecatan dengan alasan penyalahgunaan dana perusahaan, lengkap dengan semua lampiran buktinya, kataku tegas. Kepala HRD tampak ragu. Ibu yakin? Ini akan menjadi skandal cukup besar, mengingat posisi Pak Randy sebagai salah satu direktur. Aku menatapnya tajam. Justru karena dia direktur maka tak ada toleransi untuk penyelewengan. Apalagi dia sudah memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Saya tidak mau perusahaan ini tercemar reputasinya hanya karena dia kebetulan suami saya. Mereka semua mengangguk, mulai paham betapa seriusnya aku. Siapkan juga notulen rapat ini dengan detail. Jika perlu, kita siapkan tim hukum untuk berjaga-jaga kalau dia berniat melawan, tambahku. Siap, Bu. Di rumah, aku mulai membereskan barang-barang milik Randy. Semua pakaiannya, sepatu, tas kerja, parfum, hingga pernak-pernik yang dia letakkan di lemari. Kujajarkan dalam kardus-kardus besar. Setiap kali memasukkan barang-barang itu, hatiku terasa pedih, tapi juga kuat. Ini bukan lagi rumahnya.
Ini hanya rumahku. Aku menelpon Arfan, meminta dia dan 2 petugas keamanan kantor untuk datang diam-diam sore itu. Nanti malam tolong angkut semua kardus ini ke mobil pick-up. Kalau Pak Randy datang, jangan sampai dia menghalangi. Kalau perlu, suruh dia pergi baik-baik. Arfan menatapku serius. Kalau dia marah-marah, Bu. Kalau dia berulah, keluarkan dia dengan baik-baik. Jangan sampai ada keributan di komplek. Tapi pastikan dia pergi. Siap, Bu. Malamnya, Randy pulang dengan wajah sumringah, menenteng kantong plastik berisi martabak dan gorengan. Sayang, lihat nih aku bawain cemilan. Kamu lagi kerja di rumah ya? Jangan lupa istirahat dong. Aku hanya diam di ruang tamu sambil menatapnya dingin. Tak berapa lama, Arfan dan 2 orang satpam datang. Mereka langsung mengangkuti kardus-kardus besar ke mobil pick-up yang sudah menunggu di depan rumah. Randy menatap semua itu dengan bingung. Ini apa? Kenapa barang-barangku diangkut? Kamu mau pindah rumah? Aku bangkit berdiri, menatap matanya dalam-dalam. Bukan aku yang pindah. Kamu yang pergi dari rumah ini, Randy. Dia menatapku syok. Hah? Kamu ngomong apa sih? Ini rumah kita berdua, Rin. Aku mendekat, menahan gemetar di dadaku. Rumah ini atas namaku sendiri, Ren. Semua tagihan dan cicilan selama ini aku yang bayar. Jadi kalau ada yang harus pergi, itu kamu. Wajahnya mulai memerah. Kamu lagi bercanda kan? Gara-gara apa sih kamu tiba-tiba begini? Aku melempar map bukti ke meja depan kami. Kamu lihat sendiri. Bukti semua pengeluaranmu pakai uangku, uang pribadi dan uang perusahaan. Untuk apa? Untuk liburan sama perempuan murahan itu dan keluarganya? Kamu pikir aku nggak tahu? Wajah Randy langsung pucat pasi. Dia membuka-buka map itu terburu-buru, melihat print out rekening, nota hotel, tiket pesawat, hingga foto-foto dia dengan Desi di pantai Bali. Ini semua nggak seperti yang kamu kira, Rin. Aku bisa jelasin. Aku mengangkat tanganku. Cukup, aku nggak mau dengar satu kata pun darimu. Hari ini juga kamu pergi dari rumah ini, dan jangan pernah kembali. Randy menatapku dengan mata berkaca-kaca. Rin, tolonglah. Kita kan udah nikah lama. Masa kamu tega ngusir aku cuma gara-gara? Aku menatapnya tajam. Cuma gara-gara? Randy, kamu nggak cuma selingkuh. Kamu biayai perempuan lain pakai keringatku, pakai uangku. Kamu hina aku sebagai istri, kamu permalukan aku. Kamu kira aku bakal diam? Dia terdiam, wajahnya semakin memucat. Tapi, aku nggak punya tempat tinggal, Rin. Aku menahan tangis yang sudah menggantung. Itu urusanmu. Bukan lagi urusanku. Kamu pergi sekarang. Sebelum aku benar-benar tak segan memanggil polisi. Arfan maju selangkah. Pak Randy, kami bantu bawakan barang-barang Anda sampai ke mobil. Silakan ikut. Dengan langkah gontai, Randy berjalan keluar rumah. Matanya menatapku penuh luka, tapi aku menolak merasa iba. Biarlah. Ini harga yang pantas untuk semua pengkhianatan yang dia lakukan padaku. Setelah pintu rumah tertutup dan mobil pick-up yang membawa semua barang Randy meluncur pergi, aku terduduk di lantai ruang tamu. Tubuhku bergetar hebat, tangisku pecah tak tertahan. Selama ini aku menahan semua rasa sakit sendirian. Aku memendamnya, mengendapkannya, hingga menumpuk jadi bongkahan besar di dada. Dan sekarang, saat semua sudah tuntas, rasanya bagai bom yang meledak. Sesak, sakit, sekaligus lega. Aku menangis cukup lama, sampai akhirnya bangkit berdiri, menyeka air mata dengan punggung tangan. Ini baru permulaan. Besok dia akan merasakan kehancuran yang lebih memalukan lagi. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku hanya duduk di balkon kamar, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Dalam hati aku berdoa, semoga Tuhan memberiku kekuatan menjalani hari-hari ke depan. Karena besok, babak kedua dari balas dendamku akan dimulai, mengeluarkan dia dari kantor yang selama ini juga dia permalukan dengan tingkahnya. Aku tak lagi takut, tak lagi gamang. Yang ada hanya tekad bulat untuk mengembalikan harga diriku yang telah diinjak-injak oleh suamiku sendiri. Pagi itu kantor terasa berbeda. Biasanya setiap aku datang,
Para staf menatapku dengan antusias, sebagian tersenyum ramah, sebagian menunduk hormat. Tapi hari ini, suasana mereka tampak tegang. Mungkin karena mereka sudah mendengar kabar burung yang pelan-pelan mulai berembus di koridor kantor, bahwa Direktur Randy, suamiku sendiri, akan dicopot dari jabatannya. Aku masuk ke ruanganku dengan tenang, meskipun dadaku bergemuruh. Beberapa hari terakhir aku tak lagi tidur nyenyak, memikirkan langkah-langkah yang akan kuambil. Tapi setiap kali bayangan perselingkuhan dan pengkhianatan Randy melintas, tekadku langsung mengeras. Tak lama setelah aku duduk di balik meja kerja, Kepala HRD mengetuk pintu. "Permisi Bu Arini, surat keputusan pemutusan hubungan kerja sudah siap. Tim hukum juga sudah menyiapkan draft perjanjian penyelesaian akhir bila Pak Randy ingin menyelesaikan secara baik-baik." Aku mengangguk. "Bagus. Nanti tolong pastikan semua tim hadir saat rapat direksi. Saya ingin ini resmi, supaya dia tak bisa bilang dikeluarkan diam-diam." Kepala HRD menatapku dengan raut khawatir, mungkin dia kasihan melihat rumah tanggaku yang hancur. Tapi ini bukan urusan mereka. Ini soal harga diriku, harga diri perempuan yang selama ini diinjak-injak oleh suaminya sendiri. Jam 11 siang, seluruh jajaran direksi, tim hukum, HRD, dan finance sudah duduk di ruang rapat besar. Aku duduk di kursi pimpinan rapat dengan wajah dingin. Sebelah kananku, dua kuasa hukum perusahaan tampak menyiapkan dokumen tebal. Tak lama kemudian Randy masuk, dengan wajah santai meski agak heran melihat semua tim lengkap. "Wah, kok serius banget? Ini mau bahas proyek mana sih, Rin?" katanya sok akrab. Aku menatapnya sekilas. "Duduklah." Randy menuruti, meski tampak sedikit gugup. Dia menatap sekeliling yang semuanya diam, lalu menatapku lagi. "Ada apa sih? Tumben banget." Aku menghela napas panjang, lalu memberi isyarat pada kepala HRD untuk memulai. "Baik." Sesuai dengan hasil audit internal, ditemukan sejumlah penyalahgunaan dana perusahaan oleh Direktur Randy yang melanggar etika dan integritas jabatan. Randy terperanjat. "Hah? Apa maksudnya ini?" "Saya nggak ngerti." Tim audit langsung membuka berkas, lalu menampilkan slide proyektor berisi daftar panjang transaksi mencurigakan atas persetujuan Randy. Tiket pesawat, hotel mewah, restoran eksklusif. Semua bukan untuk kepentingan perusahaan. Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi. "Ini bukan hanya soal uang perusahaan, Ren. Ini soal bagaimana kamu memakai jabatanku, memakai trust yang kuberikan padamu, untuk membiayai perempuan lain. Semua ini sudah tak bisa ditoleransi." Randy terdiam. Wajahnya pucat, lalu kemerahan. Dia meremas meja rapat, berusaha keras terlihat tenang. "Rin, dengar dulu. Ini semua bisa kita bicarakan di rumah. Jangan di depan orang banyak begini." Aku menatap matanya tajam. "Kamu kira aku akan menutup-nutupi? Selama ini aku sudah terlalu baik, menanggung malu sendiri. Tapi sekarang tidak lagi. Kamu akan bertanggung jawab di depan seluruh jajaran perusahaan agar semua tahu integritasmu sebenarnya." Suasana ruang rapat menegang. Beberapa direktur lain menunduk, entah malu atau canggung. Tim hukum lalu menyerahkan surat PHK. "Berdasarkan hasil audit dan keputusan rapat pemegang saham, mulai hari ini Anda diberhentikan dari jabatan direktur tanpa pesangon. Segala fasilitas perusahaan, termasuk mobil dinas dan kartu corporate, segera dikembalikan." Randy meraih surat itu dengan tangan gemetar. Dia membaca cepat, lalu menatapku lagi dengan wajah putus asa. "Rin, ini perusahaan kamu. Kamu mau ngapain sih? Masa kamu tega banget sama suamimu sendiri?" Aku menarik napas dalam-dalam. "Kamu yang tega duluan, Ren. Kamu habiskan uangku, uang perusahaan, untuk plesiran dengan selingkuhanmu. Kamu permalukan aku bukan cuma sebagai istri, tapi juga sebagai atasanmu. Sekarang rasakan akibatnya." Randy menatapku seakan tak percaya. Bibirnya bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Aku mohon, Rin. Jangan begini. Aku nggak tahu lagi harus kemana kalau kehilangan pekerjaan ini. Kamu mau lihat aku jatuh sekotor-kotornya?" Aku menatapnya dingin. "Persis. Supaya kamu belajar, jangan pernah mengkhianati orang yang paling percaya padamu."
Setelah rapat selesai, dua satpam kantor dengan sopan menggiring Randy keluar ruangan. Tangannya masih menggenggam surat PHK erat-erat, wajahnya benar-benar hancur. Dari balik kaca ruang direksi, aku menatapnya berjalan melewati lorong panjang dengan langkah gontai. Para staf kantor yang tak tahu menahu menatapnya penuh tanda tanya, sementara beberapa supervisor sudah mulai berbisik-bisik, rupanya kabar ini menyebar lebih cepat dari yang kuduga. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata menetes. Tapi bukan air mata menyesal, melainkan lega. Semua ini pahit, tapi perlu. Aku harus membunuh satu-satunya celah agar dia tak bisa lagi masuk ke hidupku. Beberapa hari kemudian, muncul gosip liar di kalangan bisnis. Berita soal pemecatan Direktur Randy karena penyalahgunaan dana langsung beredar cepat. Beberapa klien besar menghubungiku langsung untuk menanyakan kebenaran kabar tersebut. Aku menanggapinya dengan elegan. Ya, kami memang sedang melakukan pembenahan internal untuk memastikan perusahaan tetap kredibel. Semua langkah sudah sesuai prosedur hukum. Dengan jawaban netral tapi tegas itu, perlahan reputasi perusahaan tetap terjaga, sementara Randy makin terpuruk. Kabarnya dia sudah tak punya tempat tinggal layak. Rumah kontrakan baru yang dia sewa hanya rumah kecil di pinggiran kota. Desi, si pelakor yang dulu dengan bangga pamer jalan-jalan di Bali, kini malah kabur entah kemana setelah tahu Randy tak lagi punya uang. Suatu sore, saat aku baru saja selesai meeting dengan vendor, ponselku berdering. Nama Randy terpampang di layar. Awalnya ingin kutolak, tapi entah kenapa jariku malah menekan tombol jawab. Halo, kataku hambar. Di seberang sana terdengar suaranya yang berat, parau. Rin, maaf aku ganggu. Aku cuma mau tanya kabar kamu. Aku tak menjawab. Aku lagi susah banget sekarang. Aku nggak punya kerjaan, nggak punya uang. Rumah kontrakan aja belum tentu bisa kebayar bulan depan. Desi ninggalin aku. Aku nyesel banget, Rin. Kalau waktu bisa diulang, aku janji nggak akan kayak kemarin. Aku menahan napas, menatap langit-langit mobil yang sunyi. Kenapa kamu cerita ini ke aku? Harusnya kamu tanggung sendiri akibatnya. Dia terisak pelan. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku salah. Aku terlalu egois, terlalu bodoh. Aku pikir kamu nggak akan pernah ninggalin aku walau apapun. Tapi ternyata kamu bisa segitu tegasnya. Aku menutup mata. Rasa iba itu sempat muncul, tapi cepat kutepis. Aku ingat lagi semua malam panjang saat dia hilang entah kemana, semua mutasi ATM yang bikin aku menahan sakit perut saking stres, semua foto dia dengan perempuan lain. Sekarang kamu tahu rasanya dihancurkan, kan? Kataku pelan. Dia tak menjawab. Hanya terdengar isak yang ditahan. Jaga dirimu, Ren. Jangan pernah hubungi aku lagi. Klik. Sambungan terputus. Kutatap layar ponsel kosong, lalu meletakkannya di sampingku. Entah kenapa aku merasa lebih ringan. Ada semacam kemenangan getir yang membuat langkahku semakin mantap. Sepulang ke rumah, aku duduk di ruang keluarga yang kini terasa luas sekali. Semua barang-barang Randy sudah tak ada, tak lagi meninggalkan jejak keberadaannya. Dulu aku takut rumah ini akan terasa sunyi bila dia pergi. Tapi ternyata sunyi ini lebih menenteramkan daripada terus hidup dalam kebohongan. Aku menghela napas panjang. Dalam hati, aku berbisik, terima kasih, Tuhan. Karena akhirnya aku bisa melepaskan lelaki yang hanya memanfaatkanku. Kini hidupku memang tidak lagi sama. Tapi setidaknya, ini hidup yang benar-benar milikku. Aku tak lagi harus mendanai perselingkuhan suamiku sendiri. Tak lagi harus pura-pura bahagia memamerkan pernikahan palsu yang hanya di luar tampak indah. Dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, aku merasa bebas. Sudah hampir 2 bulan sejak Randy resmi tidak lagi menjadi bagian hidupku, baik di rumah maupun di perusahaan. Dalam 2 bulan itu, hidupku berubah total. Awalnya sulit, harus kubuang kebiasaan-kebiasaan kecil yang dulu kulakukan bersama dia. Menyiapkan 2 cangkir kopi di pagi hari, menunggu dia pulang sambil menyiapkan makan malam, bahkan hal sepele seperti membereskan dasinya yang sering miring. Sekarang semua itu tak ada lagi. Tapi anehnya, bukan kesepian yang kurasakan. Justru ada rasa lega yang menenangkan. Rumahku jadi terasa damai. Tidak ada lagi telepon tak jelas di malam hari,
Tidak ada aroma parfum wanita asing menempel di jaket suamiku, dan tak ada lagi detak jantung berdegup kencang setiap memikirkan, dia bohong lagi tentang apa hari ini. Aku mulai kembali fokus penuh ke perusahaanku. Dalam waktu singkat, perusahaan malah melonjak lebih maju. Mungkin karena tak ada lagi penggerogot dana diam-diam. Beberapa proyek besar yang tadinya sempat mangkrak, kini bisa ku pegang langsung. Mitra bisnis lebih percaya karena melihat keseriusanku yang makin total. Satu siang, aku duduk di meja rapat bersama tim marketing, membahas kontrak dengan investor asing. Tiba-tiba, ponselku bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Bu Arini, saya supir taksi online. Ini Pak Randy, mantan suami Ibu ya? Beliau naik mobil saya, tapi sekarang nggak ada uang buat bayar. Mohon bantuannya, Bu. Aku menatap pesan itu lama sekali. Rasanya campur aduk. Sakit, kasihan, tapi juga merasa ini karma yang pantas dia dapatkan. Dengan tenang, aku mengetik balasan. Maaf Pak, beliau bukan lagi tanggung jawab saya. Silakan selesaikan sesuai prosedur yang berlaku. Kukirim pesan itu dengan jari sedikit bergetar. Setelah itu, aku mengembuskan napas panjang, lalu kembali menatap timku. Baik, kita lanjut. Proposalnya sudah siap, kan? Pastikan presentasi nanti malam di Hotel Cendana berjalan sempurna. Saya ingin mereka deal malam ini juga. Aku memutuskan tidak akan membiarkan masa laluku mengganggu jalanku lagi. Malam harinya, acara dinner meeting dengan investor Jepang berlangsung sukses. Setelah makan malam resmi, kami sempat berbincang santai di lounge hotel. Beberapa direktur lokal yang juga hadir tampak memujiku. Bu Arini sekarang makin luar biasa memimpin perusahaan ini, kata Pak Setio, pemilik salah satu perusahaan konstruksi. Kami sampai heran bagaimana Anda bisa tetap stabil meski kabarnya ada masalah rumah tangga. Aku hanya tersenyum tipis. Terima kasih Pak. Saya percaya perusahaan harus berjalan dengan profesional. Urusan pribadi, biar saya selesaikan sendiri. Mereka mengangguk-angguk kagum. Dalam hati, ada sedikit rasa bangga. Selama ini Randy selalu bilang aku terlalu lembek, terlalu mudah kasihan sama orang, tidak cocok memimpin perusahaan besar. Sekarang biar dia lihat sendiri siapa yang sebenarnya lebih kuat. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke mall untuk membeli hadiah ulang tahun keponakanku. Saat berjalan di antara deretan toko, aku melihat sosok yang familiar. Randy. Dia duduk di kursi panjang dekat ATM Center, menunduk, menatap ponsel retaknya. Pakaiannya kusut, rambutnya acak-acakan. Di sebelahnya ada tas ransel lusuh yang tampaknya berisi semua barang bawaannya. Sesekali dia melihat sekeliling, seakan mencari seseorang. Jantungku berdesir. Ada bagian dari diriku yang masih ingin mendekat, menanyai keadaannya. Tapi aku menahan diri. Sebab rasa sakit yang dulu dia beri belum benar-benar sembuh. Aku memilih berjalan cepat melewatinya. Namun beberapa langkah kemudian, aku menoleh lagi. Randy rupanya sadar keberadaanku. Matanya langsung menatapku penuh harap. Dia bangkit, berjalan tergesa menghampiriku. Rin, panggilnya lirih. Aku diam saja. Rin, tolong dengar aku sebentar. Aku benar-benar lagi jatuh banget sekarang. Kamu tahu nggak, Desi ninggalin aku begitu aja waktu tahu aku udah nggak punya uang. Keluarganya juga semua hilang. Mereka cuma mau aku kalau bisa traktir, bisa ajak liburan. Sekarang aku sendirian. Aku menahan napas. Itu pilihanmu, Ren. Kamu yang bikin semua ini terjadi. Dia mengusap wajahnya, seakan putus asa. Aku nyesel, Rin. Aku salah banget. Tapi kamu gak pernah ngasih aku kesempatan buat minta maaf yang benar. Aku menggeleng pelan. Kamu pikir permintaan maaf bisa menghapus semua pengkhianatanmu? Bisa balikin semua rasa aman yang kamu hancurkan? Semua uang, semua kehormatan yang kamu rusak? Dia terdiam. Matanya mulai memerah. Aku nggak tahu lagi harus ke siapa. Aku nggak punya kerjaan. Semua orang sekarang ngejauh karena takut reputasi mereka kena. Aku menatapnya dalam-dalam. Itulah harga yang harus kamu bayar. Karena selama ini kamu terlalu yakin aku akan selalu ada buatmu, betapapun kamu menyakitiku. Sekarang lihat, Randy.
Ini dunia nyata. Kamu jatuh, semua yang selama ini hanya dekat karena uangmu juga akan hilang. Dia menunduk, lalu terisak pelan. Kalau nanti kamu butuh aku tanda tangan dokumen cerai, kabari aja ya. Aku akan datang. Aku hanya mengangguk dingin. Baik. Setelah itu aku melangkah pergi, tak menoleh lagi meski ku dengar tangis lirihnya di belakangku. Di mobil, aku duduk lama sebelum meminta sopir berangkat. Rasanya kosong, sekaligus lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar memutus semua simpul luka yang menahanku. Sesampainya di rumah, aku duduk di kursi balkon, menatap langit senja yang mulai memerah. Ada damai yang belum pernah kurasakan. Mungkin memang benar, kita tak pernah benar-benar tahu seberapa kuat kita sebelum diuji dengan cara paling kejam. Dan kini, aku tahu aku jauh lebih kuat dari yang pernah kuduga. Hari-hari berikutnya, hidupku makin tertata. Bisnis terus berkembang. Aku membuka beberapa lini usaha baru, menanam investasi di bidang properti dan startup digital. Setiap pulang kerja, aku masih sendiri. Tapi bukan kesepian yang kurasakan, melainkan rasa utuh. Aku tidak lagi harus mencemaskan siapa yang mungkin sedang dibohongi suamiku saat ini. Aku juga lebih banyak waktu untuk keluarga. Setiap akhir pekan, aku datang ke rumah adikku, bermain dengan keponakanku, membantu orang tua kalau butuh apa-apa. Perlahan hatiku yang luka mulai sembuh. Suatu malam, aku duduk sendirian menonton film di ruang keluarga. Handphoneku berbunyi, sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal. Bu Arini, saya ingin berterima kasih. Dulu saya staf audit yang Ibu tugaskan mengumpulkan data Pak Randy. Saya sempat takut, tapi ternyata keputusan Ibu benar. Kalau tidak, perusahaan pasti habis. Sekarang kita malah berkembang pesat. Saya bangga pernah bantu Ibu. Aku menatap layar ponsel lama sekali, lalu tersenyum. Balasku. Terima kasih juga sudah setia dan jujur pada perusahaan. Semoga kita semua terus maju. Pesan sederhana itu menutup malamku dengan hangat. Aku sadar, setiap luka yang kudapat di perjalanan ini ternyata bukan hanya untuk menghancurkanku, tapi juga untuk menyiapkanku menjadi sosok yang lebih tegas, lebih bijak, lebih berani mengambil keputusan sulit. Beberapa minggu kemudian, saat sedang mengawasi pembangunan gudang baru, salah satu kontraktor mendekat padaku. Bu Arini, barusan saya lihat ada orang lusuh banget duduk di depan gerbang. Katanya mau ketemu Ibu, tapi nggak berani masuk. Aku mengerutkan kening. Seperti apa orangnya? Kurus banget Bu, rambut awut-awutan, bawa tas ransel kecil. Dia cuma bilang mau nunggu Ibu lewat, mau lihat dari jauh. Aku terdiam. Dalam hati sudah bisa menebak itu pasti Randy. Dia mungkin benar-benar jatuh ke titik nol. Dan dia mungkin baru menyadari semua kemewahan yang dulu dia nikmati sebenarnya berasal dari aku, perempuan yang dengan bodohnya dia hianati. Aku menarik napas panjang. Biar saja dia di situ. Kalau dia mengganggu atau bikin keributan, baru lapor ke Satpam. Siap, Bu. Aku berjalan lagi, menahan desiran perih di dada. Entah kenapa hatiku tak lagi marah. Yang ada hanya iba. Tapi bukan iba yang ingin menolong, melainkan iba yang datar. Seperti melihat orang asing yang terluka akibat ulahnya sendiri. Malamnya, sebelum tidur, aku membuka jurnal pribadiku. Kutulis satu kalimat panjang. Aku memaafkanmu, Randy. Tapi memaafkan bukan berarti menerima kembali. Aku memaafkan agar hatiku damai dan agar langkahku ke depan lebih ringan tanpa beban dendam. Kututup jurnal itu sambil mengelus dadaku sendiri. Terima kasih Tuhan. Karena telah menunjukkan siapa yang tulus dan siapa yang hanya numpang hidup dariku. Sekarang aku bebas. Sekarang, aku bisa memulai hidup yang benar-benar milikku. Dan malam itu, aku tidur dengan nyenyak sekali. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. 3 bulan sudah berlalu sejak hari terakhir aku benar-benar berhadapan langsung dengan Randy. 3 bulan yang terasa seperti kelip mata, tapi juga seperti perjalanan panjang. Karena dalam 3 bulan itu, hidupku bertransformasi total. Setiap pagi, aku bangun dengan hati lebih ringan. Dulu, sebelum semuanya terbongkar, aku sering terbangun dalam kegelisahan. Bertanya-tanya, di mana Randy sekarang? Siapa yang sedang bersamanya?
Uang tabunganku habis kemana lagi? Tapi kini tidak lagi. Sekarang saat aku membuka mata, yang pertama kulihat adalah cahaya matahari menembus tirai tipis di kamarku, menari pelan di lantai marmer. Kedengarannya sederhana, tapi itu adalah kemewahan bagi seorang wanita yang pernah dikhianati begitu dalam. Aku bisa menikmati pagi tanpa rasa takut, tanpa cemas akan kebohongan baru yang menunggu untuk kutemukan. Perusahaanku berkembang pesat. Dalam 3 bulan ini saja, aku menandatangani 2 kontrak penting yang memperluas bisnis hingga ke 3 kota besar lain. Karyawan bertambah, dan proyek-proyek yang sebelumnya tersendat karena ulah Randy kini berjalan mulus. Suatu hari, saat rapat dengan board perusahaan, salah satu direktur menatapku dengan senyum kagum. Bu Arini, Anda benar-benar membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin hebat. Kalau saja ibu dulu terus mempertahankan Pak Randy hanya karena statusnya suami, mungkin perusahaan ini sudah merugi besar. Aku hanya tersenyum. Dalam hati mengucap syukur karena naluri dan harga diriku lebih kuat daripada cinta buta. Tuhan membantuku membuka mata tepat waktu, sebelum segalanya terlambat. Di rumah, aku juga mulai menikmati waktu untuk diriku sendiri. Aku belajar melukis cat air. Sesuatu yang dulu selalu kutunda dengan alasan sibuk melayani rumah tangga. Dulu Randy sering meremehkan hobiku itu. Buat apa sih buang-buang duit beli cat sama kanvas, Rin? Nggak ada hasilnya juga. Tapi sekarang, tanpa dia, aku bebas mengisi studio kecil di loteng rumah dengan lukisan-lukisan bungaku. Tak perlu cantik sempurna, cukup membuat hatiku tenang. Kadang aku juga mengundang adik dan keponakanku makan malam di rumah. Kami tertawa, bercanda, menonton film bersama. Rumah yang dulu penuh aura kelam karena rahasia Randy kini terasa hangat dan penuh cinta. Suatu siang, saat aku baru saja selesai meeting dengan vendor interior, ponselku bergetar. Kali ini bukan nomor tak dikenal, melainkan pesan dari salah satu satpam kantorku. Bu, mohon maaf, barusan ada Pak Randy datang ke gerbang kantor. Beliau tampak sangat lusuh. Katanya mau ketemu ibu sebentar saja. Kalau boleh, bagaimana? Aku terdiam beberapa saat membaca pesan itu. Sesak? Sedikit. Tapi rasa sakitnya sudah tidak lagi menohok seperti dulu. Luka itu sudah mengering, hanya menyisakan parut. Aku membalas pendek. Beri dia sedikit air minum kalau perlu, tapi sampaikan saya tidak akan menemuinya. Jaga dengan sopan. Kalau dia tidak pergi juga, hubungi keamanan kompleks. Tak lama satpam membalas. Baik Bu. Beliau hanya duduk sebentar di trotoar depan, lalu pergi dengan menunduk. Aku menutup ponsel dan menatap jendela. Ada rasa iba, tentu saja. Bagaimanapun dia pernah menjadi suamiku. Pernah berjanji akan membahagiakanku seumur hidup. Tapi sekarang aku sadar, janjinya kosong. Cinta tanpa loyalitas dan rasa hormat bukanlah cinta. Itu hanya perangkap yang membunuh harga diri pelan-pelan. Beberapa minggu kemudian, saat aku sedang menghadiri acara gala dinner Asosiasi Pengusaha Properti, seorang rekan lama mendekat. Bu Arini, saya dengar kabar soal mantan suami ibu. Mohon maaf kalau saya menyinggung. Tapi kabarnya dia sering nongkrong di warung kopi pinggir jalan, numpang makan sama teman-teman ojek online. Sungguh disayangkan. Aku hanya mengangguk tenang. Tidak apa-apa, Pak. Setiap orang menuai hasil perbuatannya sendiri. Lelaki itu menatapku seolah kagum. Jarang ada perempuan yang bisa setegas dan setabah ibu. Salut sekali. Aku hanya menanggapi dengan senyum kecil. Dalam hati, aku tak merasa hebat. Aku hanya belajar dari luka. Luka itu memaksaku menumbuhkan kulit lebih tebal, agar tak mudah robek lagi. Hari Minggu, aku memutuskan pergi ke taman kota. Sendirian. Membawa buku cat air, kuas, dan segelas kopi hangat. Duduk di bangku kayu sambil melukis langit senja. Saat sedang asyik menggoreskan warna jingga, tiba-tiba seseorang berhenti tak jauh dariku. Naluriku langsung merasa aneh. Aku menoleh, dan jantungku mencelos. Randy. Dia tampak jauh lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Pipi tirus, mata cekung, rambut gondrong tak terurus. Bajunya kusam, celana jeansnya robek sedikit di ujung. Tangannya menggenggam plastik kresek, entah berisi apa. Dia berdiri ragu beberapa meter dariku.
seolah ingin mendekat tapi takut. Rin, katanya akhirnya, pelan. Suaranya serak. Aku menutup buku lukisanku pelan, menatapnya tanpa berkata apa-apa. Aku cuma mau bilang makasih. Karena kamu dulu berani mengusir aku. Kalau enggak, mungkin aku enggak akan pernah sadar seberapa busuk aku dulu. Aku diam saja. Menunggu dia melanjutkan. Aku sekarang tinggal numpang sama temen lama. Kerja serabutan. Enggak punya apa-apa lagi. Semua orang ninggalin aku. Desi, keluarganya, teman-teman yang dulu cuma dekat karena traktiran, hilang semua. Aku baru ngerti gimana rasanya ditinggal pas lagi jatuh. Dia menunduk. Bahunya bergetar. Aku salah, Rin. Aku ngaku. Dulu aku terlalu yakin kamu nggak akan pernah berani ninggalin aku. Kamu terlalu baik. Aku kira kamu nggak bakal tega. Tapi ternyata kamu jauh lebih kuat dari yang aku duga. Mataku mulai panas, tapi kutahan. Kalau cuma itu yang mau kamu bilang, terima kasih. Aku sudah maafkan sejak lama, Ren. Tapi hidup kita sudah berpisah jalur. Kamu jalani konsekuensimu. Aku jalani kebahagiaan yang akhirnya bisa kutemukan. Dia mendongak dengan mata merah. Kamu bahagia sekarang? Aku menghela napas panjang, menatap langit jingga yang indah sekali sore itu. Ya, aku bahagia. Bahagia meski sendiri, karena aku damai. Karena aku nggak lagi mengkhawatirkan laki-laki yang membohongiku. Karena aku bisa tidur tenang setiap malam tanpa bertanya-tanya kamu di mana. Dia memejamkan mata. Air matanya menetes jatuh. Lalu dia mengangguk pelan, mundur beberapa langkah. Makasih, Rin, semoga kamu selalu bahagia. Dan semoga Tuhan ampuni semua dosa bodohku dulu. Aku hanya mengangguk pelan. Lalu dia berbalik pergi, menyusuri jalan taman yang mulai gelap, siluetnya mengecil, lalu hilang di antara pepohonan. Aku duduk diam lama sekali setelah itu. Menikmati sisa senja, menahan air mata. Bukan sedih. Lebih kepada rasa lega yang dalam sekali. Seakan pintu terakhir antara aku dan masa laluku sudah benar-benar kututup, lalu kukunci rapat. Kupandangi lagi kanvas kecilku. Kutambahkan guratan kuning ke awan jingga, membuatnya tampak seperti berpijar. Sambil melukis, dalam hati aku berbisik. Terima kasih Tuhan. Karena akhirnya aku bisa melangkah tanpa bayang-bayang siapapun. Terima kasih sudah memperlihatkan siapa yang tulus dan siapa yang hanya menumpang hidup padaku. Malamnya, aku pulang ke rumah yang hening, menyalakan lilin aroma lavender, lalu berendam air hangat sambil mendengarkan musik klasik. Hidupku kini memang berbeda dari mimpi masa mudaku. Dulu aku ingin menikah sekali seumur hidup dengan lelaki setia, punya 2 anak, dan rumah penuh tawa. Tapi ternyata hidup memberiku jalan lain. Dan di jalan inilah aku justru menemukan diriku yang paling kuat, paling berani, paling mengenal diri sendiri. Kini aku tahu, kita tak selalu bisa mengatur siapa yang mencintai kita dengan tulus. Tapi kita selalu bisa memilih untuk mencintai diri kita sendiri lebih dulu, sebelum siapapun. Dan malam itu, aku tertidur dengan senyum kecil di wajahku. Bahagia, utuh, tanpa beban. Siap menyambut hari esok, sendiri, tapi tidak kesepian.